Oke. Alright, kembali lagi di Suara Fans Milan. Forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Forza Milan. Oke, episode selanjutnya setelah tayang episode 7, berarti ini episode 8 ya. Episode 8. Masih sama gua Jules. Gua Andi. Dan kita akan ada beberapa berita, info, news, dan juga harapan-harapan untuk AC Milan ke depannya, ke pertandingan berikutnya gitu ya. Betul. Nah ini biasanya yang udah nyiapin materi ini Andi nih, gimana nih? Jadi gimana? Baju lu mana? Katanya udah dateng. jadi bahas. Baru datang. Weh, kan dia pesen baju yang Milan tahun ini. Jadi karena sponsor. Ngomongin dulu dong. Sponsor. Kita ngomong-ngomong karena kita Red Devil yang datang juga berbau warna red. Nah ini contohnya ini dari Alfamart, kita ada replik balado. Iya, ada dari 2 kelinci. Wah, ini brand mahal. Merah juga ya kan? Soalnya ini brand mahal 2 kelinci. Ini merah juga. Tuh bayangin. Kita udah dapet 3 brand warna merah. Brand-brand lain boleh silakan masuk kontak ke DM ini yang punya akun. Boleh. Oke. Mau transfer juga bisa. Bisa. Jadi kenapa mepet banget tayangnya karena gue juga lupa ternyata hari Kamis ini ada drawing betul. UCL. Yes. Sekarang tanggal 31 ya. Betul. Hari Kamis. Kemarin kan kita tag hari Senin, tayangnya hari Rabu. Ya. Biasalah budak korporat. Biasanya itu bisa tuh tayang Selasa, tapi karena kerjaan jadi ya udahlah dik. Selesai hari Rabu. Baru tayang Kamis pagi sebenarnya. Lu pakai scheduling gak sih? Enggak. Kadang gua pakai. Tergantung selesainya. Langsung aja ya. Oke. Jadi beberapa berita terakhir yang kemarin udah kita bahas, ternyata ada berita selanjutnya, yaitu tentang Taremi kemarin. Rumor Taremi. Ini adalah dari faktor CF kita yang kayaknya si Pioli tuh masih agak rawan ya, masih kayaknya nggak 100% percaya dalam satu musim ke depan nih Giroud karena dia udah opa-opa juga ya kan untuk ukuran sepak bola, apakah dia kuat apa enggak melalui satu musim, makanya kayaknya butuh pemain CF lagi. Betul. Striker lagi, ST lah, striker. Kalau ngomongin itu sebenarnya kan si Okafor kan dia CF juga. Betul. Gitu ya. Cuman kayaknya masih belum dapat dipercaya, butuh yang lebih killer. Mungkin. Kalau dari statistik Taremi ini killer insting sih. Gede sih dia di Porto. Berita terakhir kan gue bilang tuh memang kayaknya Milan sepakat sama Portonya. Ya, 15 juta euro ya. Ya, tapi ternyata Taremi yang nahan, dia minta kenaikan gaji. Ya, 2 kali lipat. Secara personalnya malah nahan ya. Kan kemarin gue bilang juga kayaknya dia pengen bertahan di Porto gitu, kayaknya dia nahan-nahan aja gitu. Tapi di satu sisi si Porto sebenarnya mau ngelepas. Kenapa? Betul. Karena dia sebenarnya kontraknya cuma sampai tahun depan. Ya, secara klub butuh duit, daripada gue lepas gratis. Betul, tahun depan udah gratis tuh harganya. Walaupun bukan sama Milan ya maksudnya, sama siapapun. Betul. Ya daripada gue lepas gratis kan. Mendingan jadi duit tahun ini. Betul. Ya gitu. Nah tapi ada Instagram perantaranya si Taremi itu lagi ada di Milan sekarang. Agentnya gitu ya? Agentnya. Ini Tareminya kayaknya yang nggak mau. Tapi menurut gua kalau nggak mau Taremi yang nggak mau, menurut gua jangan sih. Jadi nggak sepenuh hati ya. Ngapain? Betul. Maksudnya kalau dia udah mulai macem-macem di awal ini takutnya nanti di ruang ganti malah dia macem-macem nggak sejuk lagi nih. Betul. Suasana di sana malah lebih bahaya lagi sih. Ini biarin aja gitu. Kalau nggak nanti nyari strikernya di musim dingin. Di Januari ya. Desember Januari betul. Menurut gua ya setengah musim bisa lah Giroud sama Okafor kalau emang daripada dipaksa-paksa. Ini udah tanggal terakhir nih. Gua nggak tahu kalau ukuran di Eropa jam berapa ya? 1 September, selesai di September. Jamnya jam berapa sih? Gua nggak tahu sih berapa jamnya. Beda 5 apa berapa jam gitu. Nah, ya pokoknya di tanggal 1 lah selesainya mereka. Udah mepet, sebenarnya udah mepet di hari-hari terakhir ya. Satu sisi Portonya nggak mau tahun depan kehilangan dia gratis, mending jadi duit. Betul. Walaupun sekarang harganya udah agak turun ya. Sebenarnya Porto awalnya udah maunya kan 25 kan. Dibikin 15. Milan 15. Awalnya so jual mahal, Porto nggak mau. Di akhir-akhir ya udah ya. Sekarang malah si Tareminya yang macem-macem. Ya minta naik, minta gajinya minta naik, nggak bisa. UMR Milan 4 juta, nggak usah banyak tingkah lah. Nggak banyak yang bisa keluar dari UMR ya. Itu supervisor.
Kalau dari 4 juta per tahun itu jabatan udah SPV. SPV, manajer SPV lah. Gitu Minimal lu buktiin dulu lah di tim. Baru betul. cari gaji. Biasanya kan makanya gitu, si Mac Mignon aja udah mau diperpanjang lagi udah gaji berkali-kali lipat. Iya. Nih. Sekarang kan paling berapa dulu gitu. Iya, nggak usah banyak tingkah lah. Milan tim besar. Dan juga sebenarnya kalau dari sisi tahunnya dia juga udah nggak terlalu muda-muda banget juga sebenarnya 31 untuk pemain sepak bola nggak terlalu muda banget. Walaupun dari sisi statistik gue suka banget sih berapa puluh gol gitu dan asisnya juga bagus. Gue lihat di YouTube oke juga sih Killer Instinct. Tapi yang bilang tadi kalau dia setengah hati malah ngerusak ruang ganti nanti. Jangan sih, mending jangan. Tapi dari pemainnya sih kalau udah di lama klub ya klub mungkin karena uang aja kan. Iya. Daripada tahun depan gratis. Betul. Itu doang sih kayaknya. Makanya kayaknya udah ada kesepakatan sama Porto. Tareminya nih yang banyak tingkah. Udah. Nah kemarin kita bahas sebenarnya masih rumor. Ternyata dalam beberapa hari rumor kita kenyataan terjadi. Akhirnya Saelemaekers dipinjam ke Bologna dengan opsi beli. Nah, gue nggak tahu deh harganya berapa ya, gue belum baca sih. Terakhir cuman mau dipinjam 1 tahun dengan opsi beli. Gue belum baca sih berapa harganya, tapi so far memang harus di offload sih beberapa pemain Milan keluar untuk satu ngelepas beban gaji, satu lagi ya biar mereka berkembang, siapa tahu emang udah harus dibeli pemain. Dan timnya nggak terlalu gendut juga. Iya. Apalagi kanannya Milan nih udah gendut banget gitu. Nggak kepake sayang. Jadi kalau nggak kepake satu sisi dari sisi pemain dia nggak akan dilirik oleh pelatih timnasnya gitu ya. Kalau dia mau masuk timnas Belgia kan si Saelemaekers, satu sisi beban gaji buat Milan dia nggak dimain tapi dibayar kan. Kan sekali kalau loan gitu kan pinjam kan biasanya yang bayar gajinya kan si peminjam. Kecuali yang bodoh-bodoh. Klub-klub bodoh banyak. Dipinjemin dia tetap dia yang bayar. Ada tuh. Ada. Klub sebelah. Si Chelsea juga gitu kalau nggak salah Lukaku setengah-setengah deh. Iya. Si Inter setengah, Chelsea-nya kok mau Chelsea. Nah, selanjutnya apa ya? Ada info apa lagi? Kita ada info dulu dari Lord apa? Krunic jadi ya? Enggak, malah info terakhir adalah kan sebenarnya si Fenerbahce mau ya si Krunic ya, tapi Pioli yang nahan. Kan Krunic juga udah bilang dia bakal keluar. Ya, tapi satu sisi ini si Pioli yang nahan, udah jangan dari manajemen nggak mau nyakitin Pioli juga gitu ya, maksudnya memaksa untuk ya udah harus dijual gitu. Jadi kemungkinan besar nih ya nggak di bulan ini akan keluar Krunic. Jadi mungkin Januari, mungkin tahun depan kita nggak tahu. Atau ngeliat kayaknya kemungkinan nunggu Benasar sembuh kali, biar tengahnya lebih safety ya. Iya. Ya, mungkin. Kan Benasar kan 6 bulan sampai Desember kan. Ya. Pas lah. Kalau emang dia Desember udah Januari bisa main ya. Kalau Januari dijual Krunic ya apa boleh buat gitu. Betul. Oke. Ada ini lagi update apa lagi ini? Update-nya berarti pemain yang kita sebutkan di episode lalu hilang 1. Saelemaekers kan fix ya ke Bologna. Si Junior Mesias sudah berangkat udah berangkat ya? Udah. Kan kemarin enggak ada. Berangkat ya. Nah, jadi ini Jadi totalnya ya dari dari penjualan Tonali sebesar 70 juta ya. Tambah duit manajemen berapa? 50. Milan telah mendapat banyak ya. Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Pulisic, Reinders, Okafor, Chukwueze, Musa, Pellegrino. Taremi masih 50-50. Kita lihat nanti malam. Ini lagi nego-nego kayaknya nih. Kalau masih mau macam-macam mending jangan sih. Oke, dari yang out banyak ya. Yang Bakayoko out karena habis masa pinjam, Des masih balik ke Barca, masa pinjam juga, Tatarusanu out, Brahim out, masa pinjam ke Madrid, Ibrahimovic pensiun, Tonali ke Newcastle, Daniel ke Spezia lagi bagaimana sekarang dia? Nggak tahu. Daniel Maldini kita lupa deh, nanti kita cek ya kemana. Lalu ada Gabia ke bukan tukar, dipinjamin sama ke Villarreal. Rebic itu ke lupa lagi. Ke tim Turki lah pokoknya ya. Ya, klub Turki. Lalu Frank balik Wolfsburg di masa pinjam habis. Mesias dipinjemin. Jungdal nih kiper muda, gue nggak tahu nih kemana nih Jungdal nih.
CDK ke Atlanta, Atlanta, dipinjemin juga. Lazetic Bung atau dipinjemin kemana nih? kemarin tuh Fortuna Sittard. Oh iya. Iya. Saelemaekers ke Bologna. Colombo. Ini kalau si Taremi jadiin, Colombo akan di-push out ke Monza. Oh. Tapi loan opsi beli ya. Jadi memang udah. Jadi sebenarnya si Monza pun berharap sebenarnya butuh CF ya. Kan adanya Milan tuh. Adanya Milan. Dia pun udah mengamati Colombo lah, udah tahu lah gimana Colombonya. Cuman Milan nggak mau ngelepas dulu, nahan dulu sampai kalau emang udah dapat CF pengganti baru Colombo boleh out gitu sih. Hampir out Balotelli sama Origi. Kayaknya ini Origi ini bangke juga ya. Dua pemain ini memang harus dilepas sih karena ya tadi di awal kayaknya nanti digaji nggak main juga. Si Origi 4,5 juta euro gajinya gede, termasuk gede. Si Origi ini sempat ada info klub Inggris mau, gue lupa Sheffield atau apa gitu ya, mau. Maksudnya kalau emang dia bersinarnya di Liga Inggris, kayaknya mending ya udah balik ke Liga Inggris lagi gitu si Origi kan. Ketika di Liverpool kan dia termasuk wow gitu, sesuatu lah gitu. Ketika masuk Liga Italia kayaknya ya udah kacau aja gitu. Ya kalau emang lo cocoknya permainan Liga Inggris ya udah balik aja ke Sheffield ke kemana. Yang penting lo bisa bersinar lagi. Karena dia ke Liga Arab nggak mau. Padahal udah nyari duit lah umur segitu. Udah gede-gede. Mancini aja pelatih Itali. Sekarang dia lagi dibully tuh. Iya, pelatih Italia Mancini. Kalau kalian baca dia ngelatih timnas Arab. Timnas. Dia ngelatih timnas Arab karena gajinya gede. Terus sekarang dibully sama orang-orang yang lain. Lu mau mengkhianati timnas sendiri. Nggak bisa disalahin sih menurut gue. Nggak bisa. Orang dia udah bawa 2021 dia membawa kan? Italia juara Euro itu 2021. Lupa gua. Itu dia pelatihnya Mancini kalau nggak salah. Jadi kalau menurut gue ketika udah mempersembahkan gelar, bisa pensiun kapan aja sih. Namanya udah bagus lah, udah harum, udah jadi legend sebagai pelatih. Kalau mau naikin gajinya segitu. Betul, di beat. Ada yang mau bayar lebih mahal. Iya. Tapi jadinya pelatih Italia jadi Spalletti. Ya, itu pun ada kisruh juga. Soalnya Napoli minta bayaran karena kan sebenarnya kontraknya panjang ya. Ini terpaksa diputus sepihak lah dalam tanda kutip gitu. Napoli sebenarnya masih mau Spalletti karena kan baru juara Napoli. Cuman karena dibutuhkan oleh Italia, ya dia ya udah kalau itu putus kontrak ada dong kompensasi gitu-gitu. Nah, selanjutnya ada kabar bahagia. Akhirnya back kita Tomori dipanggil timnas untuk FIFA Matchdays di September nanti. Nice. Ini yang udah harus dilakukan oleh masih Southgate guys. Masih Gerbang Selatan. Ini yang seharusnya Southgate lakukan dari zaman Piala Dunia kemarin. Iya, nggak dipanggil. Maksudnya penampilan Tomori juga semenjak bersama Milan konsisten lah menurut gua, cukup konsisten lah. Kayak kan dulu kalau kita ulang balik ke belakang itu kan di Piala Dunia para pelatih sama legend-legend Inggris kan pada marah sama Southgate. Iya. Lo nggak malah masukin Maguire dibanding si Tomori, pada kesel tuh sebenarnya. Nah, sekarang akhirnya jadi kenyataan, bagus lah. Karena Southgate satu sisi kayak meme gue tuh yang gue posting tuh, ngeliat galau meme yang ada dua cowok Korea yang dorong-dorongan, tiup-tiupan kecoa. Di sini ada logo MU, sini logo West Ham. Saling dorong-dorongan Maguire, gak ada yang mau. Itu lucu banget lagi. Maguire juga mau dijual, Maguire gak mau. Aduh. Tapi ya semoga nanti main di timnas. Ini berarti kan FIFA Matchdays ya, di September nanti pertengahan. Semoga nggak ada yang cedera. September, berarti itu baru awal Liga Champions dong ya? Sebelum September? Iya, awal-awal. Karena rentan banget kan ketika FIFA Matchdays pada cedera kan. Karena mainnya orang semua nih. Gitu. Itu yang gue takutin sih sebenarnya. Kayak Piala Dunia aja, abis Piala Dunia kita Milan langsung di Januarinya tuh langsung let time semua. Karena lumayan capek nih, kayaknya nanti kan ngejar Euro juga kan. Gua nggak tahu udah kualifikasi udah selesai belum sih? Wah, kayaknya belum ya. Iya. Kayaknya belum. Ada yang belum lolos gitu kan? Ya, pertandingan terakhir ya kayaknya. Nah, berarti kan ada kualifikasi Euro, ada FIFA Matchday, ada banyak lah. Dan Milan rata-rata pemainnya sekarang dipanggil ke timnas nih. Banyak Milan kalau dihitung-hitung nih ya. Kiper udah kiper inti. Kiper inti Prancis. Dari back ya. Dari back back kanan kiper back kanan inti Itali. Inti enggak ya? Enggak inti, teman dipanggil. Calabria dipanggil. Tomori dipanggil Inggris. Theo inti di Prancis.
Tiao enggak, tapi Kjaer inti di Denmark. Iya. Terus apa lagi? Kalulu katanya mau dipanggil ya, Nah. karena masih muda juga. Di tengah itu ada Render, itu kalau menurut gua udah calon dipanggil dia sih. masuk enggak, dia udah masuk. Udah dipastikan ya? Udah, Belanda ya? Udah masuk. Oh, karena dipantau banget. Kemarin itu statistiknya dia 100% Pak, passing complete betul. semua, gila. Itu Render. Loftus-Cheek ini gua nggak tahu, kalau dia mainnya bagus harusnya Inggris nengokin dia sih ya. Terus Pulisic kaptennya Amerika, Betul. udah nggak terbantahkan. Terus si Krunic itu pemain inti juga di Serbia. Yunus Musa salah satu pemain inti juga di Amerika kan. Giroud penyerang di Prancis sampai final. Terus si Leao udah Portugal. penting buat Portugal sekarang. Chukwueze penting buat Nigeria. Udah banyak sih pemain yang masuk timnas. Nigeria kan nggak sibuk kali. Kan karena Euro kan. Iya sih ya. Nggak tahu ya kalau Euro Afrika nggak jalan ya. Nggak tahu juga. Karena beda pasti selisih setahun gitu kadang. Iya beda sih. Ya itu Chukwueze udah masuk, Romero Argentina tapi anak mudanya. Jadi sebenarnya udah oke sih, udah dipanggil. Ya. Okafor juga dipanggil timnas. Udah oke lah. Ya udah padat banget jadwalnya kan, ada FIFA Matchday, ada Liga, ntar Liga Champions lagi. Liga Champion. Banyak banget lah pokoknya. Ada apa Copa Liga Champions, Champion. FIFA Matchday juga banyak kan, jadi padat banget. Ya di sisi lain pasti stres juga lah pelatihnya, mau mainin siapa gitu kan, apakah nanti balik dari timnas malah cedera apa gimana, apa masih fit gitu kan. Gue nggak tahu ya kalau balik ternyata malah jadi cedera, malah jadi sakit, waduh gimana nih. Tapi untungnya sih sekarang skuad lapis 2-nya Milan nggak jomplang banget ya, udah lumayan oke lah. Cuman agak ragu sih kalau dimainin tiba-tiba Yunus Musa, Romero. Romero, makanya gue pengen lihat nih di Liga nih, kalau di waktu uji coba oke sih. Uji coba Yunus Musa uji coba belum pernah main karena dia telat datangnya. Betul. Nah kita mau bahas hari Minggu. Oke. Hari Minggu Milan akan melawan Biskuit Roma. Di kandang sih Roma ya? Di kandang. Kemarin kan di kandang Milan nih. Ya. Coba deh, di kandang Milan, Roma apa Milan ya? Karena berarti Sabtu dini hari ya? Di kandang Roma. Sabtu dini hari jam 2, 1.45 itu di kandang Roma kita akan bertandang ke Olimpico. Nah, ini ada yang unik ya. Apa? Ya karena ada Lukaku. Ada Lukaku di Roma. Tapi udah gak ada Ibra, nggak apa-apa. Iya, cuma maksud gua kan seperti yang obrolan minggu lalu ya. Gue berpikir kalau Roma minggu lalu kalah nih sama Verona ya kalau nggak salah. Itu wah lagi terluka nih, lagi nggak fokus. Kita bisa nih menang mudah nih walaupun di kandang dia. Ada Lukaku, jangan-jangan mereka moodnya naik nih. Tapi statistiknya Om ya, tipis loh di peluang menangnya ya. Iya, peluang menangnya itu Milan cuma 36%, Roma 34%, serinya 30%. Ada apa ya? Iya. Kalau dari ke belakang, nggak ada ya. Kalau dari pertandingan ke belakang, nah pertandingan ke belakang 3 pertandingan ke belakang deh, misalnya di 29 April 2023 itu seri Roma lawan Milan. Baru seri lagi di 2-2 di Januari ya. Januari. Lalu di 2022 itu bulan 7 3-1 menang Milan. Jadi kalau 3 pertandingan ke belakang sih seri banget ya sebenarnya. 1-1 sama, 2 sama, 3-1 Milan. Beda tipis lah sebenarnya. Tapi ya oke lah. Gue sih berharap si Romanya masih belum nyetel banget sama Lukaku ya. Karena Roma juga kan di pertandingan terakhir jelek ya. Iya. 2 pertandingan terakhir. Masih pertandingan kedua aja kalah. Apakah Mourinho belum nyetel sama pemain-pemain barunya? Dia beli siapa sih? Gue lupa lagi Roma. Kayaknya kita harus ngobrol nih sama Romanisti sekali deh. Siapa ya? Ada teman kita nggak Romanisti? Oh kalau anak futsal ada, anak SBH Satya Baja Hitam. Ada tuh yang Romanisti. Gue mau ajak ngobrol deh. Apa nih? Roma itu kemarin kalah 2-1 lawan Verona. Terus yang pertama, yang kedua itu Roma mana sih Biskuit Roma? Ini aja, Roma. Benar. Roma itu seri lawan Salernitana, lalu kalah lawan Verona. Ya udah, poinnya baru 1. Sebenarnya sih kalau ngelihat tapi sebenarnya ngelihat jumlah golnya sih
bagus juga sih. Dia bisa golin 2 sama golin 1 kan. Dia masih ada Tammy Abraham nggak sih? Hah? Gua Masih. coba lihat ini deh pemain. Nah, pemain. Nah, Masih. Dybala masih, Tammy Abraham masih, Sarawi masih, ada Lukaku, ada Belotti. Kayaknya lumayan ngeri juga nih kalau Iya. sempat nyetel ya. Jangan sampai nyetel dulu lah Lukakunya. Jadi yang dikhawatirin sebenarnya kan berarti kan dia golin juga kan, bukan yang ampas-ampas banget gitu ya. Kalah tapi dia bisa golin gitu. Nah, ini juga yang jadi apa namanya yang perlu dipikirin sama bek Milan. Berarti daya gedornya dia juga masih oke lah. Masih oke. Dan kalau nggak salah si Mourinho ini dulu pernah ngelatih si Lukaku nggak sih di klub lain? Chelsea ya? Bener ya, Chelsea ya? Kayaknya Chelsea deh. Jadi mungkin dia pengen kali punya chemistry. Nah itu yang gue takutin, maksud gue dalam artian semoga nggak cepat itu tuh chemistry antara Mourinho dengan Lukaku terbentuk sehingga pertandingan waktu lawan Milan tuh Milan masih bisa lebih dominan harusnya. Cuman yang ngerinya kalau udah kebentuk lagi, udah ini ya fair enough kalau kita ngomong Lukaku sebenarnya pemain bagus ya. Betul. Badannya gede, shootingannya bagus gitu ya. Di luar semua drama-drama itu emang dia pemain oke sebenarnya. Ya ada drama-drama, banyak dramanya. Apalagi sekarang dia jadi musuhnya Inter. Dia dimusuhi oleh Inter. Gara-gara di final Liga Champions. Bukan soal itu. Itu juga ya. Soal ini nggak mau perpanjang. Oh, panjang. Kan dia mau dibeli, sebenarnya kan mau dibeli Inter, cuma Inter kan masih mikir-mikir harganya. Satu sisi agentnya di belakang layar diem-diem ngubungin yang lain. Ngomongin Jupe, bocor ke media, langsung Inter narik diri. Panjang deh langsung. Jupe nggak jadi malah ke Roma. Berarti golnya Roma 2 pertandingan udah 3 gitu. Jadi setidaknya efektif juga nih daya serangnya gitu. Jadi maksudnya jangan walaupun di pertandingan 2 pertandingan dia seri dan kalah, nggak boleh jumawa juga gitu. Ngeri juga berarti serangannya nih. Boleh sih. Masih ada dulu kan kabarnya si siapa? El Parao. Siapa? Tadi saya El Sarawi kan Farao kan dia panggil orang Mesir ya. Itu kan dulu sempat mantan Milan kan, dan dia sempat rumornya waktu kita belum pada beli sayap kanan ini. Dia ada gosip mau tarik ke Milan lagi kan untuk nambel sayap kanan kita itu. Ya, akhirnya nggak jadi gitu karena udah baru beli. Apalagi kemarin golnya Milan yang 1 itu kan dari corner tuh. yang golnya Milan yang kejebolan 1. Oh iya. Si Skurs, si pemain Torino yang Skurs back lagi golin. Iya. Kayak gitu-gitu perlu diwaspadai juga. Ditambah lagi kalau nanti Lukaku main, ngeri juga tuh urusan bola atas gitu. Tammy Abraham juga tinggi. Tammy Abraham juga kan pemain yang lincah. Ya kalau soal tinggi, benar. Kalau soal tinggi mereka punya 2 pemain tinggi, 2. Tammy sama Lukaku. Kalau dipasangin berdua ngeri juga tuh karena si Tiao tinggi cuma bodinya nggak ada, kurus dia. Lukaku gede bodinya. Walaupun Tammy itu pemain Inggris, oke lah bisa dijagain sama si pemain Inggris kita, si backnya Tomori. Tapi satu sisi pemain Jerman ini si Tiao ini kan cungkring ya, apa bisa jagain si Lukaku? Agak mencurigakan sih. Tapi kalau prediksi lu? Waduh. Milan Roma Milan ya. Apakah akan tetap pakai 4-3-3? Tetap. Kalau menurut gue dengan melihat dengan melihat 2 pertandingan ke belakang dan itu works, lumayan jalan ya, ngalir gitu bolanya, serangannya oke. Gue yakin kayaknya ini akan tetap dipakai sih. Maksudnya ini jadi formasi inti, kecuali butuh defense gitu ya. Tapi kalau formasi inti dari awal nyerang pasti akan pakai itu. Itu tuh gue menerka kita bisa menang 0-1 sih. Tipis. Jadi kanan-kanannya Roma ya, tipis tapi kita bisa colong gol sih menurut gua. Karena Roma kan pakai formasi 3-1-4-2. Berarti dia numpuk di tengah banget kan. Di tengahnya bisa sampai 5. Milan bisa kalah di tengah kalau 4-3-3. Nah, itu yang perlu dikhawatirin, apalagi nanti model-model Lukaku, Tammy Abraham yang larinya kenceng. Itu yang perlu diwaspadai karena beberapa musim terakhir juga Milan kan kalau diserang balik selesai sudah kan. Apalagi backnya masih Kjaer. Oke, gitu bahaya kan. Kalau Kjaer. Kalau adu sprint kalau udah bahaya sih. 4-3-3 di lawan 3-1-4-2 kalah jauh di tengahnya nanti. Jadi tinggal
kreatifnya Pioli aja tuh. Dan bagaimana kita ketika nyerang, kan kita tuh sekali nyerang sekarang udah 6 pemain kan di depan kan. Maksudnya bagaimana ketika nyerang ini memanfaatkan, jangan sia-siain gitu, Ya. jangan sampai kena counter. Kalau misalnya udah tercipta gol Ya, gitu serangannya gitu. Minimal jangan balik lah tuh bola. Iya. Mau out, mau apa. Iya. Jangan sampai kena counter attack langsung gitu. Ya. Kalau emang kira-kira gagal serangannya ya udah buang out atau gimana sehingga bisa balik dulu, balik ke pertahanan ke ini lagi. Lumayan mengerikan nih. Maksud gue dua pertandingan 3 gol juga lumayan bagus lah, berarti ada daya gedornya lah gitu. Ya, kalau dari pembelian Roma yang terkenal cuma Lukaku doang berarti ya? Nggak ada ini lagi. Mereka nggak ada pemain in yang wow gitu. Alessio. Aduh. Alessio udah lama ya? Lagi Alessio ya. Tahu sih. Zalewski. Paredes. Paredes. Oh, Paredes. Loh, Paredes Juve, Paredes kalau nggak salah dulu. Paredes bukannya ini? Apa? Bekas PSG dulu. PSG. Iya. Tapi kan sempat ke Juve. Oh, sekarang ke Roma. Oke. Paredes. Ada siapa lagi sih? Oh, Belotti tuh sekarang. Spinazzola juga ngeri tuh. Oh iya, Spinazzola timnas Italia tuh. Walaupun ya ngelihat 2 pertandingan terakhir sih ya Milan unggul lah jelas. Milan aja produktif kan golnya. Nah, seperti yang udah pernah gue sampaikan, Milan tuh sekali nyerang langsung 6 pemain, bagus banget menurut gue. Langsung dalam kotak tuh udah banyak gitu, jadi gue yakin dengan backnya dia 3 harusnya sih banyak serangan yang dikonversi jadi gol ya harusnya ya. Jangan sampai kena counter lah udah. Semoga kalau gue Mourinho kan tipe-tipe kalau udah bertahan parkir busnya parah ya. Oh iya betul. Dia bisa dia kalau bertahan 3-1-4 bisa berapa? Bisa mundur. Bisa 5 dia. 8, bisa 5, backnya jadi 5 tuh. Jadi yang sayapnya di tengah tuh pasti mundur. Iya, jadi 5, tengah 3. 8 dia di belakang. Ya, iya benar juga sih. Jadi semoga tadi tuh gua ngomong 0-1 untuk Milan itu dengan asumsi belum terjadi gol. Tapi kalau gue yakin kalau Roma sempat mencetak gol duluan, gue yakin langsung parkir bus sih. Langsung defense sih. Semoga model-model Pulisic nih yang kakinya kenceng, tendangannya kan. Jadi bisa cobain lagi tuh gol-gol tendang dari luar, shoot-shoot gitu. Ya bagus. Karena tendangannya sekarang kaki-kakinya pada bagus-bagus nih. Romero bagus. Iya. Shootingnya bagus ya. Shootingnya pada bagus-bagus. Jadi kalaupun nanti udah mentok di parkir bus, shoot-shootin aja lah dari luar, jangan jangan sampai malah ngebongkar parkir busnya malah frustasi sendiri, ya udahlah shoot aja mending. Leao juga pasti kan nggak berkutik kalau udah. Mourinho tuh pinter. Maksudnya Mourinho tuh pinter. Leao dimatiin aja bingung nanti kita gitu. Kalau modelnya kayak gitu, kalau modelnya ngebongkar parkir harus ngebongkar. Dengan berusaha udah shoot dari luar gitu. Shoot, crossing gitu udah. Iya sih, benar. Parkir busnya Mourinho tuh ngeri, makanya kan Mourinho nggak peduli kan, diceng-cengin main bola tuh harus bagus. Nggak peduli dia konsepnya nggak gitu emang. Konsepnya dia menang. Yang penting 3 poin. Nah, sebisa mungkin berarti 3 poin. Iya. Gue nggak peduli gimana caranya. Nggak peduli main bagus. Apa itu main bagus? Nggak perlu main indah. Apa itu passing? Kalau bisa golin aja dari belakang sampai ke depan. Manfaatin bola mati, corner deh. Iya, betul. Iya udah ngeri kan? Ada kakinya Dybala bagus, passing-passingnya. Aduh, gua nggak kebayang dah kalau beneran mereka udah nyetel. Dybala umpan ke Lukaku sama Sebenarnya mereka tuh kalau mau formasinya penyerang 3 pun bisa Dybala kanan, bisa El Shaarawy, bisa El Shaarawy, tengahnya ini udah ada bisa Lukaku, bisa Belotti, bisa Tammy Abraham, banyak malah di sini sebenarnya kalau mereka mau ini ya. Ini ngadu kreatif permainan ya. I pray for the best untuk 4-3-3-nya Milan. 10 pertandingan kita sudah lolos 2 pertandingan, masih ada 8 lagi. Semoga golin cepet sih. Iya, kalau golin cepet mau nggak mau mereka harus nyerang balik, nggak bisa parkir si Romanya. Udah masalahnya udah seri kalah, pasti kan dia mau menang kan di kandang lagi. Ya kan? Mungkin dia berharap seri. Makanya Milan harus bisa ngegeber dari awal tuh. Iya, benar. Ini kita kenapa lemes banget ya? Iya. Lebih pilek. Gue juga di sini kayak rada sakit gitu sering ngomong. Ini lemas karena apa?
Karena tadi gue sempet ngedit materi promo untuk kan hari ini kebetulan tanggal 31 mau ada undian Liga Champion kan. September udah dimulai. Tadi gue ngedit edisi promoannya untuk sosmed. Gua ekspor kok kelihatannya 20 menit. Panjang kali, kesal sendiri gua. Ya. Balik ke Liga Champion, mumpung lu ngomongin Om, Milan masuk ke pot 3. Kita bacain dulu kali ya. Ya. Pot 1 itu ada Barcelona, Manchester City, Bayern Munchen, Napoli, PSG, Benfica, Feyenoord, Sevilla. Di pot 2 ada Madrid, Man United, Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, Porto, Arsenal, dan juga Inter Milan. Pot 3 ada klub yang kita sayangi, AC Milan, Shakhtar Donetsk, Salzburg, Lazio, Red Star Belgrade, ada Braga. Di pot 4 ada Newcastle, waduh ada hal ini. Ada Union Berlin, Lens, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, dan Young Boys. Lo tahu udah mulai banyak teori konspirasi yang beredar? Apa tuh? Setiap pertandingan, setiap drawing ini kan pasti orang menerka-nerka siapa grup neraka. Betul. Nah, ada orang sudah mulai membuat simulasi. Gua pribadi pun tadi main aplikasi itu gue taruh di story. Grup nerakanya adalah pot 1 itu kan yang serem City atau Munchen ya. Yeah. Let's say Munchen karena ambil dari Liga Jerman. Munchen pot 1, pot 2-nya Real Madrid, pot 3-nya AC Milan, pot 4-nya Newcastle. Gimana lo? Gila nggak lo? Kalau itu benar-benar kejadian, gua sih ngeri sih. Munchen, Madrid, Milan, Newcastle. Ini kan nggak ada liga yang sama kan? Betul. Gila. Kalau tadinya satu City, berarti bawahnya nggak boleh Newcastle nih. Ngerti. Tapi kalau ngelihat permainan Milan yang sekarang dan masih bisa dipertahankan sih masih pede. Pede gue pede dengan yang kalau gue ngeliat nih kayak gini nih, kalaupun tadi ketemu grup neraka lolos lah. Lolos menurut gue. Ya minimal peringkat 3 lah. Peringkat 3 UEFA lah. Gue yakin Newcastle tidak sebaik itu untuk Liga Champion. Gitu. Mereka kapan terakhir Liga Champion? Ya mentalnya juga beda gitu. Walaupun pasti ketika tanding lawan Milan akan penuh dengan emosi. Betul. Para tifosi Milan. Pasti. Tapi harapan lo maunya ketemu siapa? Enggak sih, gue nggak mau Liga neraka lah. Gue maunya sih ketemu Feyenoord. Nah, Liga 4 tuh. Nah, Feyenoord ininya Leipzig, Milan. Ya berarti ini Lens. Cakep tuh. Feyenoord, Leipzig, Milan, Lens. Itu aman. Menurut gua aman. Itu udah pasti lolos. Lu siapa? Tebakan lu? Gua kepikiran. Kita gini ya. Dari kan tadi berarti gua nebak 3 klub lain gitu kan. Seberapa banyak tebakan kita yang ketebak ya. Gua ulangin ya. Gue adalah Feyenoord, lalu Leipzig, lalu Milan. Coba catat. Nanti kan sebentar lagi apal kok. Feyenoord nih. Lalu Leipzig dari Jerman, lalu ada apa tadi? Milan. Lalu yang keempatnya ada Lens dari Prancis. Nah, lu apa? Gue Benfica, Portugal. Gue ketemu MU Inggris. Milan. Sama Young Boys. Bisa sih Austria ya. Bisa. Austria. Oke. Karena udah lama gak ketemu MU kayaknya pengen. Ya, MU juga udah lama. Iya, udah lama kita gak ketemu MU gitu. Kayaknya seru juga kali kalau ngebantai MU. Gue mau ngecengin Liverpool temen gue. Nah, gue tuh pengen banget ngecengin tim MU yang apa namanya fansnya yang paling berisik itu loh. Yang paling berisik enak banget kalau nyerang kalau ngecengin mereka tuh seru. Sekarang mereka tapi di atas angin dibanding Liverpool. Iya sih. Dulu kan Liverpool ngecengin 7-0. Sekarang mereka ngecengin, oh lo nggak masuk Liga Champion? Iya, sombong. Langsung sombong mereka. Ntar bahas sejarah. Udahlah lu Liga Champion juga nggak kesusul tuh itu piala. Liverpool 5 ya? 5. MU 3 ya? Milan aja 7. Berapa tahun nggak masuk Liga Champion nggak ada yang ngejar. Bener sih. Sakral itu bro. Nggak semua. Kalau Madrid udah jangan dihitung lah ya Madrid. Ya. Madrid itu kalau di badminton kayak Axelsen. Jangan dihitung. Udah nggak kekejar pialanya. Milan lah tipis-tipis ya kan. Ada Milan, Barca, Munchen. Barca 6 ya, oke. Liverpool. Nah itu. Kalau salah satu juara mereka kan sama pialanya.
Oh itu 6, tiga-tiganya 6? Enggak, Liverpool kan 5. Oh 5. Munchen kan 6. Munchen tapi ngeri tahun ini bro. Iya. Ada Kane. Tapi kemarin jelek sih. Kayak belum nyetel ya. Kasian ya Kane. Kita intermezzo dikit kasihan ya. Habis di Tottenham nggak juara, tiba-tiba main pertandingan pertama perebutan juara apa? Super Liganya lah ya. Kalah. Padahal pengen juara pertama kali tuh ya. Nggak pernah dia ngangkat piala, kasihan. Right. Ada lagi, Om? Itu aja untuk Suara Fans Milan kali ini, karena memang Milan akan bertanding di hari Minggu dan kita juga sebenarnya pengen nonton live drawingnya nih. Liga Champions udah 15 menit lagi, so kita mau siap-siap. Itu. Langsung untuk teman-teman semua, thank you. Kalau ada komentar-komentar, kira-kira siapa tahu nanti pas di tayangnya ini udah ada drawingnya seperti apa. Kira-kira kalian akan seperti apa nih, sekuat apa Milan di grup tersebut ya. Silakan komen. Betul. Oke, gua Jules, gua Andi. Suara Fans Milan. Forza Lotta Vincerai, non ti lasceremo mai.